strength, more than a rush of adrenaline. You will sustain me until the end. You are the only one. You are the only one. When you speak, dreams and reality collide. Your word rewrites my destiny. My life finds a new beginning. 'Cause you are my energy. Jesus, your presence is what ignites. Your truth is electric, the source of life. A moment with you makes me come alive, alive. When you speak, dreams and reality collide. Your word rewrites my destiny. My life finds a new beginning. 'Cause you are my energy. Jesus, you're everything I need and more. I'll follow you till the end. You are my strength. Jesus, you're everything I need and more. You are my energy. You're the everlasting God. You're the one who holds it all. I can't help but stand in awe. You are my energy. You're the everlasting God. You're the one who holds it all. I can't help but stand in awe. You are my energy. When you speak, dreams and reality collide. Your word rewrites my destiny. My life finds a new beginning. 'Cause you are my energy. Jesus, you're everything I need and more. I'll follow you till the end. You are my strength. Jesus, you're everything I need and more. You are my energy. You are my energy. I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's light up the city. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city
sama-sama serukan. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Inilah rinduku Tuhan. Oh, inilah rinduku. Mari angkat tanganmu. Hidupku segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku Tuhan, hidupku segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari sama-sama bertepuk tangan, katakan hidupku segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ini kerinduan kami Tuhan. Hidupku segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, Kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan yang kami punya. Dan kami rindu untuk tinggal di hadirat-Mu Tuhan, untuk terima janji-janji-Mu ya Bapa. Mari dengan segenap hatimu kita angkat pujian ini di hadirat-Mu Tuhan. Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu
sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Di hadiratmu, di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Haleluya. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di hadirat-Mu ya Bapa. Biar Engkau menyatakan isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami, untuk kami melalui setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Hanya di hadirat-Mu, ini kerinduan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawa
Shalom Energize dan siapapun Anda yang bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah kita hari ini. Senang dapat menjumpai saudara sekalian. Dan saya berharap saudara ada dalam keadaan baik serta siap untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai renungan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini. Tuhan baik, Tuhan setia dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu menuntun kami di tengah-tengah kesulitan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, di hati kami untuk menerangi hati kami sementara kami mendengar bagian firman Tuhan. Tolong kami agar kami bukan hanya dapat mengerti firman Tuhan, tetapi kami boleh sungguh-sungguh mampu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan setiap hati serta telinga yang terbuka kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama satu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B. Ibrani 13 ayat yang ke-5 bagian B, begini firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, tema kita hari ini adalah tak ditinggalkan. Tak ditinggalkan. Rasanya tema ini menjadi sangat relevan dengan kondisi kita hari-hari ini. Adalah merupakan satu hal yang wajar dan sangat manusiawi jika orang yang sedang berada dalam tekanan, orang yang sedang berada dalam himpitan, mengharapkan kehadiran orang-orang yang dapat menolong mereka. Sebaliknya akan terasa sangat menyakitkan sekali jika dalam keadaan sulit mereka malah ditinggalkan. Saudara, hari-hari ini kita mendengar banyak berita kehilangan. Di sana sini kita mendengar ada orang-orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi akibat virus COVID-19. Ada orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan dan akhirnya mereka kehilangan semangat. Bahkan yang terburuk adalah mereka kehilangan yang namanya harapan. Hal itulah yang sedang terjadi dengan jemaat Ibrani. Mereka sedang ada dalam fase yang berat. Mereka sedang mengalami penganiayaan. Mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit akibat penganiayaan yang terjadi. Dulu ada semacam istilah orang muda itu jauh dari yang namanya rasa takut ditinggalkan. Sering kan teman kita bilang, kalau lu ditinggalin pacar jangan nangis. Cari yang lain, cari yang baru. Lu masih muda, buktiin lu bisa sukses, bisa berhasil. Agar barisan para mantan ini pada akhirnya menyesal. Tapi rupa-rupanya, Energize dan saudara yang saya kasih, kehilangan itu bukan hanya melulu soal pasangan. Kalau kita perhatikan catatan kaki di Alkitab di ayat yang baru kita baca, sebetulnya ayat ini merujuk kepada kisah Yosua yang harus menggantikan Musa. Bagaimana kemudian Yosua di-encourage oleh Tuhan agar jangan merasa takut ketika dirinya didapuk untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Berkali-kali Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin karena Tuhan tahu bahwa Yosua merasa takut ketika dia mulai diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel. Mengapa Yosua harus diberi kekuatan oleh Tuhan? Karena kita tahu dan Yosua tahu siapa itu bangsa Israel. Ini bangsa yang susah diatur, bahasa Alkitabnya tegar tengkuk. Bayangkan kita memimpin satu orang yang keras kepala saja sudah setengah mati.
Apalagi yang kita pimpin ini sebagian besar adalah orang-orang yang keras kepala. Belum lagi Yosua harus menaklukkan banyak bangsa-bangsa, banyak musuh-musuh yang besar sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Barangkali kira-kira beginilah kondisi bangsa kita sekarang hari-hari ini. Di masa pandemik ini banyak tantangan yang para pemimpin kita harus hadapi. Terutama dari kelompok orang-orang yang susah diatur. Kita perlu berdoa bagi para pemimpin agar tetap kuat. Sebab jangan sampai virusnya bersatu, kitanya malah terpecah belah. Nah, hari ini saya mau kita mengerti berdasarkan kitab Ibrani ini, mengapa kita harus percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Mengapa kita harus percaya bahwa Allah, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Saya baca dan saya renungkan rupanya alasan utama kenapa dikatakan aku sekali-kali tak akan meninggalkan engkau. Alasannya adalah karena keunggulan Kristus. Karena keunggulan Kristus. Nah, dalam konteks jauh, penulis Ibrani ini terus-menerus menempatkan keunggulan Kristus sepanjang 10 pasal pertama dari kitab Ibrani ini. Terlihat jelas bagaimana penulis surat Ibrani begitu meninggikan Yesus. Dikatakan Yesus Kristus lebih tinggi daripada Imam Melkisedek. Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Yesus Kristus lebih tinggi dari sistem korban. Yesus Kristus lebih tinggi daripada seluruh sistem Taurat yang ada dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kemudian penulis Ibrani ini di pasal 11 sampai 13 menuliskan beberapa hal yang bersifat praktikal. Nah, apa maksudnya? Apa maksud dari penulis Ibrani sampai 10 pasal pertama? Dia harus bicara panjang lebar tentang konsep kristologis yang sedemikian. Rupanya penulis sengaja melakukan hal itu karena dia ingin mempersiapkan jemaat agar ketika mereka masuk yang namanya penganiayaan, ketika mereka menghadapi kesulitan hidup, ketika mereka menghadapi berbagai tantangan kehidupan, mereka tetap beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu tidak sama dengan manusia lain pada umumnya. Dia memiliki keunggulan, dia punya kesetiaan yang beyond, di atas rata-rata, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Setianya Tuhan adalah setia yang tidak sama dengan setianya manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, faktanya kita bisa dengan mudah kecewa sama yang namanya janji manusia. Janjinya dia tidak akan meninggalkan kita. Janjinya dia mau hidup sehidup semati dengan kita. Bahkan yang lebih gombal lagi dikatakan, aku gak bisa hidup tanpamu. Apa benar? Buktinya apa? Setelah putus apakah dia mati? Dia masih hidup. Jadi hari ini melalui pembacaan kita harus yakin bahwa janji Tuhan tidak sama dengan manusia. Janji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita adalah benar dan pasti adanya, bukan sekedar lip service. Kan sekarang lagi rame itu soal jas kuning dari sebuah BEM. Katanya cuma lip service, cuma omong doang. Tapi Tuhan kita tidak sama seperti manusia. Itu sebabnya dalam Ibrani 13 ditegaskan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin,
maupun hari ini dan sampai selama-lama. Bahasa Inggris menggunakan istilah derivation atau tidak mengalami degradasi alias penurunan dalam hal kualitas. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa kasih setianya Tuhan itu tidak akan pernah mengalami penurunan kualitas dalam kehidupan kita, khususnya dalam keadaan yang sedang berat di hari-hari yang sedang kita jalani. Jadi mari jangan mengeluh kalau engkau sedang mengalami kesulitan. Sebab kesulitan adalah sebuah kesempatan besar bagi kita untuk melihat bagaimana Allah bertindak dalam kualitasnya sebagai Allah. Sekali lagi, kesulitan adalah sebuah kesempatan besar kita bisa melihat bagaimana Allah yang kita sembah, yang kualitasnya ini luar biasa. Dia bertindak dalam kualitasnya sebagai Allah. Dan sebaliknya, di dalam kesulitan, kita juga bisa melihat sebagaimana kualitas iman kita kepada Allah. Seberapa besarnya kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Jadi sesulit apapun, mari tetap percaya. Tunjukkan kualitas iman yang militan di hadapan Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Dan sebaliknya kita tidak akan pernah meninggalkan Allah. Itu sebabnya Paulus akhirnya dapat berkata, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Sebab justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan itu bekerja. Amin. Tapi mungkin kita berkata, aduh Pak, bagaimana saya bisa merasakan Tuhan tidak akan meninggalkan kita? Bagaimana caranya, ini zaman begitu susah. Banyak orang sudah merasa ditinggalkan dan mungkin sebentar lagi saya juga akan merasakan hal yang sama. Mari kita melangkah ke bagian selanjutnya sekaligus menjadi poin terakhir pada hari ini. Dengarkan baik, saya ingin katakan begini bahwa ternyata kondisi tidak akan ditinggalkan. Tidak hanya merupakan sebuah dampak dari kehidupan spiritual kita. Kehidupan tidak ditinggalkan oleh Tuhan bukan hanya dampak dari kehidupan spiritual kita. Kalau kita rajin berdoa, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita setia beribadah bahkan melayani, saya mengamini bahkan sampai 1000% bahwa Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Namun kalau kita meneliti ayat-ayat yang sebelumnya dari pasal 13 ini, yaitu di ayat 1 sampai dengan ayat 5 bagian A dari Ibrani pasal 13, ayat 1 sampai ayat 5 bagian A. Ternyata keadaan tidak akan ditinggalkan Tuhan itu bisa jadi merupakan sebuah akibat atau sebuah dampak dari kehidupan moral kita. Jadi keadaan tidak ditinggalkan oleh Tuhan itu bukan hanya sebuah dampak dari kehidupan spiritual kita, urusan kita dengan Tuhan, tetapi juga bisa merupakan sebagai dampak dari kehidupan moral kita. Coba kita lihat ayat 1. Ayat 1 bilang begini, memelihara kasih persaudaraan. Lalu ayat 2 bicara tentang kita harus memberikan tumpangan. Ayat 3 bicara tidak sewenang-wenang. Ayat 4 bicara tentang harus memperlakukan pasangan kita dengan hormat. Dan ayat 5 bagian A bilang jangan serakah dengan uang. Oh, jadi jelas sudah bahwa sikap moral seperti inilah yang pada akhirnya akan menarik banyak orang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dan pada akhirnya kita mengalami hal tersebut, yaitu tuaian akibat dari sikap moral kita yang baik terhadap orang lain. Nah, dalam kondisi di mana orang banyak menolong kita, akibat kita memiliki sikap moral yang baik seperti yang saya sudah sebutkan tadi di atas, pada saat itulah
kita juga bisa merasakan yang namanya kondisi tak ditinggalkan oleh Tuhan. Sudah mengerti maksud saya? Jadi pesan penting di bagian kedua ini adalah begini. Sikapmu terhadap orang lain juga bisa berdampak kepada keadaan bagaimana akhirnya kita dapat merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab ada istilah orang baik itu banyak yang tolong. Amin. Orang baik itu banyak yang tolong. Jadi bagian kedua saya ingin menegaskan bagaimana kita bisa mengalami keadaan tak ditinggalkan oleh Tuhan. Rupanya itu bisa merupakan implikasi dari kehidupan kita yang baik di hadapan sesama. Nah, saya tutup dengan mengutip beberapa ayat untuk memperkuat premis saya di atas. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 berbunyi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Lalu ayat yang kedua dalam Yakobus 5 ayat 16b, ini ayat sangat terkenal, bilang doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu ayat terakhir yang kita mau baca dalam Amsal 4 ayat 18 bilang begini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, banyak orang ketika membaca bagian-bagian firman Tuhan yang saya baca tadi hanya berfokus kepada akibat. Kepada kata tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah minta roti, bahkan malah memberi pinjaman. Kepada kata doanya sangat besar kuasanya, dan kepada kata jalannya akan diterangi cahaya fajar. Padahal semua keadaan yang saya sebut di atas tadi, keadaan di mana dia tidak akan meminta-minta roti, keadaan di mana dia tidak pernah ditinggalkan, keadaan di mana dia bahkan malah memberi pinjaman, keadaan doanya sangat besar, bahkan jalannya dituntun oleh Tuhan, itu adalah keadaan yang merupakan akibat dari sebab apa? Sebab kita telah hidup sebagai orang benar. Karena kita hidup sebagai orang benar, nah itu saya hubungkan tadi dengan apa yang saya katakan, bicara tentang kehidupan moral yang baik. Maka implikasinya kita tidak akan ditinggalkan, tidak meminta-minta, bahkan doa kita akan menjadi sangat besar kuasanya. Jadi saya ingin berpesan sebelum saya mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari fokus saja kepada cara hidupmu. Fokus kepada cara hidupmu, jadilah orang benar. Kalau engkau orang benar, engkau pasti tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Kalau engkau orang benar, engkau pasti tidak akan ditinggalkan. Saya berharap firman Tuhan hari ini, meskipun singkat, tetapi bisa menjadi kekuatan bagi kita. Marilah kita tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab alasan pertama, dia punya keunggulan. Dia bukan Tuhan yang sama dengan manusia. Setianya bukan setia manusia biasa. Yang kedua, kenapa kita percaya bahwa dia tidak akan meninggalkan kita? Bisa jadi itu merupakan implikasi dari kehidupan kita. Kehidupan moral kita yang baik. Kita menjadi orang benar. Maka orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika kita mendengar kata meninggalkan, bayangan kita itu seperti menggambarkan genggaman tangan ya, yang saling menggenggam. Lalu ketika kata meninggalkan ini kita dengar, mungkin gambarannya adalah seperti genggaman tangan yang mengendur. Makin lama makin lemah hingga akhirnya lepas. Saya ketemu banyak orang yang mengatakan demikian. Dulu masih kuat Pak, masih bisa, masih ada tabungan, masih ada
ini itu dan seterusnya. Tapi rasanya sudah hampir lepas. Seolah-olah saya merasa Tuhan sebentar lagi meninggalkan saya. Hari-hari ini percayalah bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan engkau. Terus berpegang lebih erat lagi bahkan. Genggamannya tidak akan pernah lepas kecuali engkau yang melepaskan. Bagaikan seorang bapak yang terus menggenggam erat anaknya, tangan anaknya dalam kondisi bahaya. Begitulah Bapa kita akan memperlakukan kita. Dia menuntun, dia menggenggam tangan kita, dan dia menjamin orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Anda mungkin termasuk orang yang sedang berkata, kelihatannya genggaman tangan hampir terlepas. Kelihatannya, sepertinya aku sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Aku sudah kehilangan bahkan orang-orang yang aku kasihi. Aku bahkan mungkin sedang sakit hari ini. Aku mungkin sedang kehilangan pekerjaan. Bahkan hampir-hampir kehilangan pengharapan. Saya berdoa supaya Anda terus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan yang setia. Setianya tidak sama dengan setia manusia. Dia bukan Tuhan yang lip service. Dia Tuhan yang ketika berjanji, dia akan tepati dalam kehidupan kita. Hanya ada bagian yang harus engkau kerjakan. Fokus kepada cara hidupmu. Jadi orang benar. Maka engkau masuk terus dalam kondisi dan keadaan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan engkau akan terus mengalami mujizat, keajaiban demi keajaiban. Bagaimana Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang terbukti dan teruji. Dia melawat kehidupanmu, dia merawat kehidupanmu, sehingga hidupmu terus diberkati oleh Tuhan. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap kami yang terbuka untuk kami beroleh kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami mencerna firman Tuhan hari ini dan hidup terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Energize People. Saya berdoa semoga kiranya kita selalu di dalam sukacita dan damai yang Tuhan berikan. Dan saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan kuat. Juga keluarga kita dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih saya ucapkan mewakili teman-teman Energize semua kepada Pastor Rudy Johan untuk firman Tuhan yang dibagikan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan kehidupan hambanya. Makasih juga untuk teman-teman yang melayani hari ini. Rekan-rekan sekalian, tetap kita menjaga kehidupan kita, ya, kehidupan jasmani, jaga kesehatan, ya, patuhi prokes, pakai masker kalau keluar, kalau nggak penting-penting banget ya di rumah saja. Dan juga teman-teman sekalian rajin cuci tangan, jaga jarak, ya. Dan juga kesehatan rohani kita, baca firman Tuhan, bangun terus relasi dengan Tuhan. Mari saling mendukung, mari saling menyemangati, mari saling menyapa satu dengan yang lain. Minggu depan kita akan bergabung dengan ibadah umum. Ya. Kita akan beribadah secara online di channel YouTube GSJA Batu Tulis Jakarta. Mari teman-teman sekalian, kita mau sama-sama berdoa. Mari siapkan hatimu, kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk campur tangan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ya Bapa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa dan memberkati teman-teman yang melayani hari ini. Secara khusus hamba-Mu Pastor Rudy Johan ya Bapa. Tuhan pakai hamba-Mu ini. Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Bapa dalam pelayanan di gereja sebagai gembala sidang. Juga ya Bapa
memberkati istri dan anak beliau, memberkati ya Bapa gereja yang digembalakan ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Memberkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini. Dan juga segenap anggota Energize Tuhan memberkati. Tuhan juga yang campur tangan. Kalau ada ya Bapak teman-teman kami dalam keadaan sakit, secara khusus karena COVID-19, keluarganya juga biarlah Tuhan jamah. Tuhan yang kuatkan, topang, dan pulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang bergumul dengan pekerjaan, buatkan jalan-Mu Tuhan. Yang studi, Tuhan memberkati dalam studinya. Yang menjalin hubungan, biarlah Tuhan jaga ya Bapa. Biarlah mereka selalu menjaga kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati yang mencari pasangan hidup, berikan yang daripada Tuhan. Bersyukur ya Bapa buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Memberkati pemerintahan bangsa ini, presiden, wakil presiden, jajaran kabinet, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, dan RT ya Bapak, memberkati ya Bapak para pemangku kepentingan ini untuk mereka menaruh hati mereka ya Bapak dalam masa-masa yang krusial bagi bangsa ini di tengah pandemi Tuhan, agar segera pulih. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia, organisasi-organisasi aras gerejawi, yayasan Kristen. Biarlah semua kami punya hati ya Bapa untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkati gereja-Mu GSIA Batu Tulis. Berkati Bapak Gembala Sidang, keluarganya, dan juga para pemimpin gereja. Biarlah kami juga ya Bapak boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan ya Bapak kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan mata iman-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Bapa Surgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Energize People. Tuhan Yesus memberkati. I lived hard on the wire, hand in the fire for so long. But you showed me better, a new kind of love. It's ever the one I want. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation of praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I
I never knew a love